Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast Nah, episode kali ini saya, Mas Arif, kedatangan seorang pemuda aja kita sebutnya pemuda semua ya. Pemuda semua. Mas Haris Susanto. Nah, Mas Haris Susanto boleh perkenalan dulu nggak Mas ke teman-teman dari Kulkas? Oke, boleh. Nama saya Haris Susanto. Saya currently Managing Director di Ambarukmo Group. Okay. Yang adalah sekarang menaungi, kita sekarang operate 6 properti dan 2 shopping mall di Yogyakarta, khusus di DIY aja. Khusus di DIY. 6 itu boleh disebutkan nggak sih Mas, apa aja Mas? Yes, kita berawal dari Plaza Ambarukmo Mall, lalu kita habis itu mulai develop sama operate Royal Ambarukmo, renovasi lebih tepatnya Royal Ambarukmo Palace Hotel sebelumnya, lalu ada Gram sekarang, dulunya Grand Ambarukmo, sekarang Gram. Terus habis itu ada Porta di Ambarukmo, dan baru-baru ini kemarin kita membantu Pemda dalam mengoperasikan ex-Malioboro Mall, sekarang Plaza Malioboro, dan Hotel Ibis Malioboro yang ex Hotel Ibis sekarang jadi Hotel Maliobara. Kalau itu saya baru tahu tuh Mas. Oh iya, emang cukup baru sih, baru ya. Oke. Nah, menariknya nih Mas Haris, kan Plaza Ambarukmo itu biasanya mengangkat lokal pride atau lokal taste-nya nih Jogja nih. Salah satunya yang mau kita omongin siang ini adalah salah satu event kuliner namanya Pasar Wiguna. Oke, ya. Dan salah satu lagi yang lagi hype kemarin adalah LOL. Ya. Nah itu dua acara yang sama kah konsepnya atau gimana Mas? Panjang cerita. Tapi mana dulu nih, Pasar Wiguna dulu atau LOL dulu kira-kira nih? Yang duluan mana dulu Mas? Kalau duluan yang LOL. LOL dulu, mungkin LOL ya. Jadi Land of Leisures, ini jadinya agak panjang. Jadi Land of Leisures itu berawal kami ini udah tahun ke-7 2023 ini. Pertama kali saya ingat itu, ya jadi dulu saya mulai join Ambarukmo di tahun 2015. Oke. Dan waktu itu ya biasalah ya, anak muda masuk di sebuah korporasi atau enggak perusahaan atau enggak gedung properti yang cukup lama. Umur berapa berarti Mas di 2015? Berarti dulu itu 22 tahun ya. 23. Aduh, jadi keluar umurnya nih. Aduh. Tapi rasanya udah lama banget. Jadi kan saya juga pasti mulai kerja, mikir kira-kira visinya bakal kemana. Saya juga ditanya juga kira-kira kalau dibawa Plaza Ambarukmo pada waktu itu ya, akan berjalan kemana berikutnya. Karena itu waktu itu sudah hampir 10 tahun. Jadi Plaza Ambarukmo kan pertama kali buka 2006. Nah terus waktu saya masuk 2015, habis itu beradaptasi plus mulai mikirin kira tahun depannya tuh ngapain, 2016-nya. Nah terus habis itu udah 2016 ingat itu momentum mau ulang tahun ke-10. Nah terus dari situ kita lah ya namanya ditanyain kira-kira ke depan kemana, kita bermimpi mencoba melihat. Terus karena saya mungkin masih muda, mungkin dulu. Sekarang juga Mas. Aduh, enggak, kalau sekarang nih kita umur kalau kerja di Ambarukmo dikali 2. Ya. Kita dulunya tuh family mall. Nah terus kita bergerak ke arah mana nih pivotnya. Nah dulu waktu 2015 kami kan juga ya namanya juga kita sepertinya sampai tahun 2013 atau 2014 memang salah satu visi kami adalah menjadi mall terbesar dan terbaik se-Jawa Tengah. Ya, karena pada waktu itu 2006 kita buka memang shopping mall belum banyak ya. Tapi akhirnya 2013-2014 banyak mall-mall lain buka di Jogja, Solo maupun Semarang. Jadi akhirnya kita mencoba berubah menjadi lebih nasional lah ya. Ya, tapi pada akhirnya kita juga udah bukan terbesar lagi nih. Nah, jadi kita apa nih yang berikutnya? Nah, tapi di luar itu kita belum bisa menentukan. Kita coba dulu nge-trace target market sama audiens kita. Nah, akhirnya muncullah nih cerita-cerita Jogja. Yang kemarin ada orang yang suka nostalgia di Jogja dan lain-lainnya. Nah terus saya menyadari bahwa kita ini kan Yogyakarta as kota nostalgia atau kota banyak memori ya. Itu kita harus membuat generational experience gitu. Ya karena setiap orang kan kita kota pelajar ya. Setiap 4-5 tahun orang dari luar kota ke Jogja, mereka pasti akan
punya kenangan di sini dan mereka pasti akan keluar. Dan suatu waktu pasti mereka kembali main atau bawa keluarga atau sama kantornya. Nah dari situ akhirnya karena kita kayaknya dulu brand-brand juga mulai baru-baru ya. Saya ingat makanya dulu waktu pertama kali, jujur kalau misalkan yang Land of Leisure itu kami mendapat banyak inspirasi dari beberapa event di Jakarta. Ya. Biar salah satu contohnya juga kredit untuk Bright Spot. Waktu itu kan di Bright Spot di Jakarta lagi bagus banget ya. Nah itu mereka gede banget, banyak brand-brand baru, anak-anak muda kayaknya lagi diselebrasikan. Zamannya sepatu, baju. Ya dulu di Jogja akhirnya kami coba ngeliat dan itu pun pernah diawali oleh teman-teman di anak muda di UGM. Yaitu adalah exposure. Kredit untuk exposure juga. Jadi dari situ exposure kita ngelihat, oh kok rame, bagus, antusiasnya ada. Ya memang pada waktu itu event belum banyak ya. Bazar belum ada. Nah padahal orang-orang tuh perlu main gitu, orang perlu ngelihat. Nah dari situ lihat, oh ini kayaknya kalau Gen S, generational experience, kita harus nge-grab market atau nge-grab future market kita family, itu harus dari sejak mereka dini. Jadi ini adalah selangkah awal untuk mimpi besarnya. Jadi kita pengen jadi bisnis yang lebih sustainable ya. Sustainable itu berarti kita harus amplas dari dulu sampai sekarang kita semua umur. Di Plaza Ambaruk Mall. Dari mereka bayi, balita, sampai mereka mau jadi sepuh, sampai pensiunan dan juga udah tua, itu semua market kita. Tapi selama ini kita hanya melihat market yang udah ready, yaitu adalah family. Nah tapi ini kita selangkah lebih maju nih. Apalagi udah berubah, trennya udah berubah. Banyak mall lain juga, jadi experience untuk family pun udah mulai kepecah. Nah kita ada gap ya, kita gunakan itu as an opportunity, kita grab. Jadi kita sekarang memang fokusnya ada dua, satu di urban youth sama satu di family. Nah urban youth ini yang kita keluar karena ya itulah kita ngelihatnya masyarakat mahasiswa yang lebih urban ya, youth yang lebih urban dengan spendingnya, dengan lifestyle dan lain-lainnya. Ya jadi berawal dari situ kita ngelihat 2016 pas ini akhirnya kita dulu dibantu sama teman-teman ekosistem Jogja juga. Gila muncullah Land of Leisure yang pertama. Ya dulu dengan tujuan awalnya kita dulu nggak berpikir jauh ya, kita hanya pengennya bikin acara event dulu. Nah setelah event pertama 2016 itu berhasil, nah itu baru kita mikir oh ternyata bisa juga ya. Ya kita pikirin soalnya kita banyak tuh yang tren nasional atau tren di Jakarta, tapi kadang mungkin nggak bisa teraplikasi di Jogja ya. Mungkin di kuliner juga ada. Banyak jenis makanan dan macam-macamnya dan ada batasan-batasannya. Nah itu kami paham. Tapi kok yang kali ini di LOL di event kok berhasil nih. Ya. Nah jadi dari situ, kita mencoba bermimpi lebih jauh. Nah terus akhirnya setelah mengevaluasi yang pertama, akhirnya jalan yang kedua. Akhirnya kami mulai ada pelan-pelan bikin guidance gitu. Nah kita bikin guideline buat kita sendiri yang paling menarik bagi saya. Tapi ini nggak tahu ya, mungkin ini teman-teman brand bakal marah-marah sebenarnya. Yaitu adalah kami suka memberikan tempat, kami bukan juga suka, kalau sekarang udah pasti memberikan ruang bagi brand F&B maupun retail yang Jogja sama nasional itu mereka bertempur di satu platform. Atau bertemu di satu event. Jangan bilangnya bertempur, jangan bilang bertempur kali ya. Saling menginspirasi. Ya. Makanya kalau dari LOL yang terakhir mungkin kalau dari kuliner kelihatannya ada Demi, Pak Mi. Demi, Tuku. Tuku dari Jakarta juga. Ada Fajibro. Yes. Ada Kopi Jawa. Tuku Kopi Jawa. Nah, tapi di luar itu juga, kalau untuk masalah mie, kami ada Minta Bakmi sama Tiger Sprung. Itu yang Jogja. Nah, terus kita juga ada yang dari kopi, ada kopi juga. Nah, dari sana memang kami mencoba mempertemukan dua dunia lah ya. Sebenarnya untuk pertunjukan aja sih, bukan pertunjukan ya. Menginspirasi dan saling mengedukasi. Apakah brand itu bisa mengambil takeaways atau enggak dari market yang berselisih pada waktu itu. Nah itu akhirnya benar dan terjadi, dan akhirnya kami untungnya ini beruntungnya memang Land of Leisure selama ini cukup ramai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak begitu ramai kan jadinya yang nggak ramai jadinya sepi dan malah rugi. Nah tapi ini untungnya paling nggak yang sepi pun mereka cukuplah modalnya balik. Mereka ada sedikit profit dari situ. Tapi mereka juga bisa ngelihat brand-brand Jakarta ini seperti Demi, seperti Tuku, ini mereka bisa exceed the number of quantity yang
brand Jogja siapkan nih mungkin 2 kali 3 kali. Karena kemarin kita lihat data nih, misalkan ada berapa porsi gitu, misalkan Demi bakmi, itu rata-rata kemarin kalau nggak salah Demi itu mungkin menjual porsinya hampir 1,5 sampai 2 kali dari porsi penjualan kuantitas brand-brand Jogja. Oke. Ya, dari situ cukup menarik. Nah, terus toko kopi Tuku juga mereka bisa hampir 2 kali atau enggak mungkin hampir 2,5 kali dari toko kopi yang lain, dari yang lokal. Ya, nah itu emang kita belum bicara kira-kira apakah brand equity, brand power, tapi paling enggak ya karena kita di Jogja juga dapat inspirasi dari Jakarta. Nah setelah kita ada yang dari Jakarta datang atau dari nasional datang, kita hanya melihat itu tapi kita belum pernah ngetes nih produk kita, hasil inspirasinya itu, hasil ketemu dengan sana. Nah kalau ngomongin LOL sendiri kan Mas, pasti tadi Mas Haris juga mention adalah tenannya nih. Pasti yang daftar pun minatnya banyak banget nih Mas. Boleh disebutin nggak Mas berapa terakhir yang minat? Karena soalnya diseleksi ya. Terakhir itu yang diterima 25 atau 25 tenan ya Mas ya? Iya, saya nggak gitu pasti, tapi sekitar 25. Nah kita akhirnya karena ada perubahan jadi ada tambahan 2 atau 3 booth gitu. Ya jadi totalnya sekitar 28. Dan terus di sana itu ya kayaknya saya sih nggak dengar semua, tapi katanya sih yang apply banyak ya. Katanya yang keterima ke seleksi antara 5-10% aja gitu katanya. Dan 5-10% itu diseleksi atas dasar apa tuh Mas penilaiannya Mas? Kalau misalnya buat teman-teman yang punya kuliner, wah besok pengen masuk LOL nih, kira-kira yang perlu disiapkan tuh apa Mas? Pasti dari segi komunikasi mereka juga ya. Nah kan kita di awal tuh waktu teman-teman pada registrasi, mereka diminta untuk memberikan beberapa informasi, brand logo, Instagram atau enggak social media, handle-nya apa, sama plus brand portfolio produknya mereka juga. Memang pada akhirnya kita mungkin nggak akan bisa sempurna ya. Tapi memang ya namanya Jogja, kita juga based on peer-to-peer recommendation juga. Kadang kan ada yang misalnya followernya banyak tapi kita nggak tahu nih followernya beneran apa enggak, terus kira-kira emang beneran rame apa enggak. Tapi kalau misalkan maafin nyebut brand luar, tapi kalau misalkan ramenya semi gacuan kan berarti tahu ya. Nah tapi brand-brand yang masuk LOL kemarin ini apakah benar itu. Kalau misalnya shout out misalkan tuh Faji Bro, ya kita tahu lah di luar itu juga ngantri, dan akhirnya di LOL pun akhirnya ngantri ya. Dan di situ akhirnya kan kita mempertemukan industri leader sama industri leader di bidang tersebut di sana. Harapannya bisa menginspirasi audiens juga. Berarti setelah tadi udah di-mention sama Mas Haris adalah brand-brand yang siap secara minimal komunikasinya ya Mas ya. Jadi mulai kelengkapannya kalau buat teman-teman mungkin mulai yang komunikasinya terus perlengkapannya disiapin dulu lah Mas ya. Itu juga pasti pada akhirnya kan kami memang nggak bisa masuk ke dapur setiap brand, tapi kita pasti bisa ngelihat outputnya atau enggak yang diterima audiens kayak apa. Ya jadi paling nggak kita pasti kita lihat, kita tanya, kita ke tokonya, sempat ada beberapa yang kita lihat tokonya ini beneran apa enggak, ini bentuknya kayak apa. Bisa jadi brand communication in social media mereka bagus banget, tapi ternyata actualnya experience-nya enggak. Karena nanti itu kan mempengaruhi juga bagaimana mereka nanti teman-teman yang brand di LOL nih bisa muncul gitu. Misalkan SSS in foto gitu ya, fotografinya bagus. Tapi waktu mereka udah bikin takeaway model itu mereka mungkin nggak oke. Karena mereka belum pernah. Nah itu kan jadi sebuah problem yang cukup besar. Nah kalau dari segi mungkin ada yang bilang Mas gimana sih caranya ngajak tadi market leader di Jakarta buat join LOL itu minimal kan kalau biasanya bargaining powernya mereka kan gede tuh Mas. Gimana caranya mengajak brand yang sudah gede mau ikut di eventnya LOL itu gimana Mas? Paling simple ya, yang paling kita semua kalau kita dari Jogja ya Mas ya. Yang kita dari Jogja bisa relate itu sangat simple, yaitu adalah networking. Jadi memang saya yakin year by year kita akan ngelihat, kadang aja misalkan event kita bagus, mau komunikasi ads kita segitu banyaknya, belum tentu nyampe ke pintu brand yang mau kita perlu datengin. Misalkan kalau Tuku kita nggak kenal atau mereka nggak nyari event di Jogja, mungkin kita nggak akan pernah ketemu. Tapi ada beberapa brand-brand lain misalnya kayak Demi, itu kita kenalnya itu dari temen, ternyata ownernya Demi adalah temennya teman.
Oh, Ya, oke. nah terus jadi dulu saya ngobrol sama temen, terus ngobrol masalah ini kira-kira nih LOL gimana nih, try to be bigger, Iya, iya, iya. better gitu kan. Nah, terus saya bilang juga salah satunya kita pengen ada brand-brand besar yang masuk. Nah ternyata temen ini ngambil, ini ada nih temen juga Oke. Demi. Wah, saya langsung tahu kan Demi, wah harus nih. Apalagi udah pas kan Iya, halal, iya, iya, bisa iya, iya. masuk Masih Jogja. Jogja ya. Terus rasanya di Jakarta juga kayaknya pas. Mereka bukan yang tinggi banget, Iya, price point-nya iya, mungkin iya. bisa masuk ya. Harganya lumayan terjangkau 28 ribuan kan Mas ya? Iya, Iya, iya. itu orang yang Jakarta ke Jogja aja kaget. Nggak kayak, loh Demi bisa segini gitu. Oh, nah tapi itu juga kadang saya juga kagumnya sama beliaunya juga. Oke. Karena mereka bisa adapt ke Iya, market iya, iya, Jogja iya. ya. Ya, Oke. padahal susah loh. Kalau di Jakarta jual di harga 50 Iya, iya. ribuan, turun ke 30 ribu. Entah gimana pun caranya dengan porsi kemarin bukan yang dikecilin juga Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, tapi ya kalau kembali tadi lagi memang itu temennya teman. Nah akhirnya ke sana. Nah, pada akhirnya itu menurut saya itu yang nomor satu itu sih. Oh, networking. Ya, karena kita mau sebesar apapun kita ada PR, mau public relation kita mau bagus banget, media bagus, tapi kadang bisa juga nggak nyampe ke brand owner tersebut kan. Oke. Ya, memang kadang ya sama kayak orang Jogja kita harus ngobrol, ketemu, kenal sama orang banyak, kenalan. Iya, 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 Ya, iya, iya. ya nggak, ternyata dunia masih seperti itulah ya. Oke. Berarti networking itu penting banget ya Mas ya? Ya, Walaupun Mas Haris sempat kepikiran gak sih, ini kayaknya brandnya udah nggak butuh exposure di Jogja deh. Tapi udah deh, coba ajakin aja ternyata mau gitu. Emang apakah semua brand itu butuh itu atau gimana Mas? ya. Memang pada akhirnya kalau misalkan kita ya namanya juga dengan networking itu, kita nggak cuma ketemu satu brand lah ya. Oke. Misalkan dari yang kita temui 50 sampai 60 brand, pastilah kalau dari apalagi brand dari nasional ya atau Jakarta, pasti ada satu yang kepikiran untuk expand their market, especially ke Jogja. Dan memang untungnya Jogja itu memiliki suatu attractiveness yang sangat istimewa. Iya, iya, iya. Ya, ya kita dari dulu lah ya, semenjak dari pandemi kan kita di perhotelan juga, kita tahu ada magnet-magnet ke Jogja, indirect maupun direct. Oke. Kalau yang direct contohnya dulu Pak Jokowi, Pak Presiden mantu di Jogja. Oke. Itu jadi sebuah makna juga. Oh Jogja. Oh, Ya. oke. Terus di luar itu juga kita dulu waktu orang pandemi liburan ke Jogja. Ya. Karena nggak bisa naik pesawat kan dulu. Iya, Nah, kembali juga ini segala macam. Akhirnya Jogja paling memungkinkan. Jogja paling mungkin Ya. bawa mobil. Nah dari situ membentuk sebuah persepsi bahwa ada Jogja itu masuk di salah satu top of mind-nya masyarakat di Indonesia. Oke. Ya, nah dari situ kayaknya brand-brand ini kayak mikir ya nih kayak ke Jogja seru karena mereka juga udah ke Jogja. Ya. Ya. Jadi gitu sih. Berarti bisa dibilang Jogja ini punya daya magnet sendiri lah ya buat brand-brand tertentu. Oh, betul. Nah jadi dari situ tinggal kita harus ngetuk pintu terus lah ya. Kita emang harus proaktif aja. Kita nggak bisa kalau misalkan berharap misalkan kita mau ada brand Jakarta tapi kita akhirnya nunggu mereka yang apply ke kita, ya nggak mungkin gitu. Kita harus ngetuk pintu. Kalau misalkan pintunya tuh nggak ada yang bukain ya kita harus lewat orang lain. Networking dari ya betul. Kadang-kadang gitu. Jalur orang dalam. Oh ya, jalur orang dalam itu. Terus Mas Haris kan LOL ini identik banget sama Plaza Ambarukmo. Ya. Kepikiran gak sih suatu saat LOL itu ada di luar Amplas atau di luar Jogja lah? Ini kayaknya jenengan kayaknya juga cenayang juga ya. Iya, kita terpikir apalagi sekarang kita udah mulai agak cukup besar dan kita ada keinginan visi yang lebih meluas. Tapi, nah ini mungkin sedikit cerita mengenai LOL ya. Internally, yang menjadikan LOL kami rasa berbeda dari event lain itu adalah keguyuban sama hospitality kami. Oke. Dari segi service atau layanan. Service to konsumen dan sama ke partner. Service ke partneran juga. Ya inilah saya ngelihat kalau di Jakarta atau enggak di brand event-event nasional manapun gitu, kayak nggak banyak staff usher atau enggak mungkin panitia komite yang mungkin seramah kita. Ya terus yang bikin kita lebih nyaman nggak cuma buat audience, buat customer, buat tenant, tapi juga buat semua ekosistem yang ada di situ. Ya bahasanya saya sih kita ngebahasnya orang Jogja pasti bilangnya guyup ya, atau kayak serawung gitu. Iya. Karena kita kayak kalau ditanyain apa kita ini kita kalau ada orang datang kita nggak ketus. Ya kita langsung kayak di depan ada yang masuk kayak Kak gitu. Jadi kayak di situ. Nah itu tuh yang bikin kita vibe-nya cukup berbeda. Nah jadi itu
saya rasa cuma jadi salah satunya. Karena kayak kami kan tenan kan kita visual design, booth, tenan itu kita bisa dapat dari mana aja dan bisa mungkin ada toko kopi tuku, ada demi, bisa aja juga mereka bisa di Surabaya, di Solo sama. Tapi yang beda tuh apa sih? Nah beda kan itu kan event experience-nya ya. Nah yang di Jogja tuh saya rasa bedanya di situ. Karena kalau misalnya kayak beberapa event bazar di Jakarta, saya yakin teman-teman juga pasti pernah, kan mereka cuma datang lihat-lihat. Tapi mereka nggak ada interaction ya. Jadi mereka literally kayak datang ke sebuah toko kan. Tapi kalau ini mereka di event di Land of Leisure, kami rasanya pengennya mereka datang ke event. Ada sosial ada efek sosial atau sosialisasinya lah. Social interaction-nya adalah social interaction betul ya. Ya. Berarti akan ada di luar Jogja atau di Jogja beda kota di Mas? Beda tempat di Mas? Ya. Itu mungkin belum bisa kita spill lah ya. Karena kalau menurut saya pribadi sama beberapa teman ngerasa LOL itu memang rasanya itu kita nyaman banget di sana. Salah satu faktornya adalah taman terbukanya itu Mas. Itu yang bisa dibilang kayak wah ini enak nih sama kayak wisata piknik, ada booth-nya, terus interaksinya tadi dan ngerasa kayak yang datang itu udah terseleksi minimal kayak buang sampah udah tahu tempatnya segala macam. Jadi bukan yang kok ini sampahnya nggak dibuang ya, ini kayak gitu lah. Yes. Ya itu makanya kami juga memahami salah satu faktor itu. Jadi makanya tadi saya bilang saya belum bisa spill karena kita juga belum mengevaluasi secara akhir ya. Karena yang salah satu yang saya yakini yang tadi kenapa saya bilang hospitality kan nggak Mas, jangan pernah lihat itu nggak video yang apa namanya kindness atau enggak perbuatan baik terus dia nular ke satu lain. Nah itu kami rasa itu sama yang terjadi misalkan kayak di taman. Kalau kita dari panitia ke tenan tenan ke audiens ya. Nah terus emang kita beruntungnya cuacanya Nah, tapi kalau misalkan nanti kita dari panitia ada ketus, nanti ke tenan ketus, tenan ke audiens ke customer ketus, nanti pada akhirnya suasananya nggak bakal senyaman itu kan di taman terbuka. Nah, cara membangun budaya itu minimal dari panitia itu ada tips and tricks sendiri kan Mas? Ketika seleksinya atau apa? Ada. Sebenarnya saya yakin kan kita kemarin ada berapa yang volunteer ya? Iya. Volunteer yang mendaftar itu mereka paham mereka mau event. Ya kan namanya juga manusia ya. Mau volunteer ke sesuatu. Misalnya kayak saya nggak suka masak tapi kok malah saya ikut ke dapur kan nggak mungkin. Ya ini sama jadi paling nggak kita udah seleksi satu itu misalkan mereka yang beneran ngisi CV, beneran ngirim ke email kita itu berarti paling nggak mereka udah have their own first step ke involvement mereka mau di kita. Niatnya udah kelihatan ya. Betul. Nah tapi terus namanya juga orang baru kenal kan, bakal banyak stranger. Nah itu tinggal gimana caranya dari panitia, dari leader, dari division leader juga itu mereka bisa ngajak ngobrol, bisa ice breaking satu sama lain. Nah itu makanya kami di situ ya kan yang kami kadang tuh sebisa mungkin ngajak ngobrol. Jadi kalau kita ada briefing gitu, kita briefingnya ngajak ngobrol, bukan ngasih mereka job task atau nggak job desk apa gitu. Kan mungkin kalau di luar misalkan mungkin terlalu straightforward ya kayak kamu di key checker ya, kamu bisa bawa ini, sekarang kamu berdiri aja, semua yang gini-gini, yang laki kamu hitung berapa, yang perempuan kamu hitung berapa, terus gitu misalnya kayak gitu itu mungkin dia terlalu sana. Tapi kalau ini kita emang agak diajak ngobrol. Kamu udah pernah belum sebelumnya jadi checker? Ya, nanti dari situ kan mereka udah ada budayanya kayak, nih aku diajak ngobrol nih. Aku bukan kerja tapi aku participate in an event. Iya. Dan saya pun kerasa panitia LOL kemarin itu memang bukan yang sekedar approach to influencer yang Mas nanti briefnya gini, tapi dari mana Mas? Ini sama siapa aja. Dan itu ternyata ya tadi kata Mas Haris menular ya Mas ya. Ya dari awalnya ngajak ngobrol, mungkin mereka ngerasa ternyata aku diajak ngobrol tuh enak ya gini. Yes. Nah itu pada akhirnya ya makanya kami sampai saat ini masih berpartner sama juga partner kita, shout out to Mutual Creative Agency. Memang karena mereka udah bantu kita lama dan mereka dan kita sukanya kadang itu sense of belonging ke eventnya juga jadinya ada.
Oke, mutual ini Mas Mas Rifan, Rifan. ya. Rifan Kuda. Rifan Kuda. Iya, gitu-gitu sekarang karena jadi atlet Porda loh. Kaget juga ya kan. Wow. Ya. Aduh. Oke, Nanti oke. kalau Mas Rifan nonton ya jangan ketawa-tawa sendiri nih. Ya. Iya, iya, Ya. iya. Oke, Ya. iya, iya, iya. Jadi iya. emang rata-rata yang kami ajak ke situ pun panitia yang jadi leadernya atau yang ngurusin ini mostly sudah pernah ikut LOL mungkin lebih dari 3 kali. Oke. Nah, di sana pun juga pasti pada akhirnya secara nggak langsung they have this sense untuk menjaga, untuk melestarikan maupun mengembangkan event ini ya. Nah, itu kadang yang perlu. Kadang kita kan ya untungnya enaknya kalau kita di Jogja kita meng-create sesuatu kita harusnya punya sense of belonging ya. Iya, iya, iya. Ya, jangan sampai kita hanya bikin ini karena untuk apa. Iya. Ya, Betul, betul, gitu. betul. Nah, untuk LR sendiri Hmm. akan setahun sekali kah atau nanti durasinya ditambah? Mas Ari ketawanya. Cenayang betul, aduh. Ya, enggak, tapi ya kita dulu merasa ini butuh sebagai annual event. Iya, iya. Tapi kemarin pun saya ketemu sama teman-teman maupun dari ekosistem festival atau bukan, saya lalu bilang kita dapat feedback juga pada hari yang sama gitu, misalkan di hari Sabtu minggunya kayak, wah selamat ya Riz, ini kayak kamu rame gini-gini. Dan kalau saya tahu, saya bilang kayak, ya enak toh, ayo makanya bikin event juga, bikin bazar juga, Iya, karena iya, iya. seriously kita nih lagi ada gap nih di antara kita event expo, Oke. pameran atau event bazar yang atau enggak market gitu. Ini sebenarnya agak berbeda itu karena pada akhirnya teman-teman nggak ada tempat buat showcase. Padahal sekarang kan sebenarnya mungkin nanti semuanya kita ngobrolin dulu ekosistem ya. Iya, iya, iya. Jumlah restoran yang meningkat apa enggak, iya. terus aktivitas di digital online itu gimana. Nah saat ini sih saya merasa orang-orang lagi butuh experience. Oke. Kayak jumlah coffee shop, jumlah warteg yang buka atau warmindo yang buka Iya. itu nggak sebanyak dulu. Oke. Meskipun warteg yang Iya, satu itu ya, Yang orang karisma. iya karisma itu ya, itu kencang banget di mana-mana ada. Tapi sepertinya belum ada pivot pergerakan mereka ke sana. Nah di luar itu jadi akhirnya orang-orang ini mau nyari sesuatu yang baru, tapi buat nongkrong di mana ya mereka ke event. Oke. Ya. Nggak tahu nih trennya akan berubah kapan. Iya, 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 iya. Tapi mumpung yang ada dan mereka pasti selalu ada, mereka butuh. Ya. Iya, iya. Yang saya mention juga tuh Mas, istilahnya kalau LL ini beda sama lainnya adalah menseleksi tenan. Karena banyak event yang di luar itu buka festival kuliner tapi ya tidak memikirkan ini sama ini brandnya gimana tadi, tidak terlalu selektif. Jadi pas kesana kayak datang, oh ya udah ini jalan ini sama, ini sini sama, ini sama. Jadi ya tidak ada experience tadi kan Mas. Ya. Yes. Ya ini yang harusnya semua orang ketahui, kalau kita pun pasti kalau udah lama di sini tahu ya. Dan mungkin buat teman-teman mungkin yang baru itu nggak ada namanya orang event tuh dapat dari sewa booth. Serius. Iya. Iya, udah kayak kita semua harga udah naik gitu kan. Kita mau di Jogja, kita mau sewa booth kayak apa biar sampai mereka itu bisa biar kita tuh bisa untung dari sewa. Misalkan kita ada 20 tenan. Oke. Acara 2 hari 3 hari. Iya. Mau dihargain berapa? 3 juta, 4 juta. Itu aja totalnya sekitar kalau misalkan 30 booth ya, jadi 90 sampai 120 juta. Nah, kita nyewa sebuah venue sama nyiapin produksinya itu berapa? Iya. Ya. Nah, itu tuh jadi tuh nggak mungkin. Nah, memang pada akhirnya ada yang ngobrol dari sponsor. Nah, makanya juga ini mungkin saya dimarahin sama teman-teman festival ya. Tapi misalnya saya nge-spill lah gitu. Iya. Kayak tiket nonton deh. Iya. Kayak misalnya nonton musik festival. Kan rata-rata mereka sudah dapat dari sponsor dulu ya. Iya. Baru mungkin nanti ada additionalnya dapat dari tiket penjualan nonton. Iya. Nah ini kita juga sama nih, bukan sama sih di bazar ya atau di kuliner ya. Karena kita mau nge-push kayak apa lagi sih. Dan lagi di luar itu kalau kita untuk sebagai Land of Legend kan udah tahun ke-7 loh. Ya kita nggak bisa secepat ini juga di awal. Dan kalau kita nggak di mall kita juga susah. Iya. Karena kita dulu di awal-awal juga ada impulsivitas dari pengunjung mall yang masuk. Oke, ini apa sih? Iya, masuk. Okay. betul. Pas jadi masuk sebenarnya bawa anak-anak mau ke dulu misalkan ke department store ke Sentro ya, sekarang udah nggak ada. Nah terus saya jalan-jalan lihat, di bawahnya ada bagus nih, ada apa nih, lihat sekalian. Nah kalau misalkan sekarang memang mau brand new dari nol, kayak
orang hanya datang misalkan kayak kita untuk ini ya ke event ya agak susah pasti. Ya. Nah jadi dari itu semua, jadi kayak dari pesimisme ini bukan pesimisme lah ya, dari kenyataan yang ada ya. Jadi makanya saya rasa sih pasti kita harus paham dulu kalau kita mau bikin event tuh kita bukan dari sana. Tapi baiknya kita adalah kita harus ada sponsor, kita baik-baiknya kita bekerja sama dengan partner dan media atau sponsor atau siapapun itu, kita work on creating extra objektif sama KPI buat sponsor partner-partner ini.